Supriyani kemungkinan akan memaafkan Aibda WH dan tetap berharap mereka bisa menjaga silaturahmi. Namun sikap Supriyani itu seperti disalahartikan. Pihak pengacara Aibda WH, Laode Muhram Naadu, malah mengatakan JPU tidak serius selama pembuktian, sehingga pihaknya merasa sedih dan kecewa. Bahwa alat bukti penunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan bisa saja Aibda WH maupun JPU akan mengajukan banding, dan hal ini sudah diungkapkan oleh pihak hakim ketika membuat vonis atau melakukan vonis bebas kepada Supriyani. Hakim memberikan waktu selama 7 hari apakah menerima putusan atau akan melakukan banding hingga kasasi. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Guru Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Hal ini disampaikan majelis hakim saat pembacaan vonis dugaan tindak pidana kekerasan fisik Guru Supriyani ke siswanya. Dalam perkara ini, Supriyani dituduh telah melakukan penganiayaan murid SD kelas 1 berinisial D yang juga anak polisi Aibda Wibowo Hashim dan Siti Nur Fitriana. Supriyani SPD binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano, sebagaimana terdakwa dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum, tambah Stevi. Usai vonis tersebut, kuasa hukum Supriyani yakni Andri Darmawan menyatakan kalau putusan tersebut belum inkrah. Putusan ini belum inkrah, masih ada kesempatan diberi waktu 7 hari. Apakah ada upaya hukum dari jaksa atau tidak, ujarnya. Menurut Andri, pihaknya bakal bersikap jika ada upaya lain yang dilakukan jaksa dalam beberapa waktu ke depan. Jadi nanti setelah itu baru kita sampaikan apa yang akan kita lakukan, ujarnya. Selanjutnya kami sampaikan seperti apa ya. Karena kan ini putusan juga belum inkrah, karena kan masih ada kesempatan diberi waktu 7 hari kan, untuk apakah ada upaya hukum dari jaksa atau tidak. Jadi nanti setelah itu baru kita sampaikan apa yang kita akan lakukan. Untuk mengejar kasus ini sampai. Oh iya, yang jelas bahwa pertama tentunya ada etik yang harus diselesaikan karena kan sudah berproses.
Kemudian kedua, bahwa bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani, termasuk kerugian-kerugian Ibu Supriyani juga harus ada pihak yang bertanggung jawab seperti itu ya. Nanti kita akan sampaikan. Yang dimaksud tadi putusan tadi bahwa memulihkan dan merehabilitasi menurut Iya, memulihkan artinya seperti apa? memulihkan dan merehabilitasi tadi itu bahwa Ibu Supriyani kan selama ini sudah terstigma kan, terstigma melakukan kekerasan kepada anak. Nah, dengan ada putusan tadi dipulihkan harkatnya Ibu Supriyani, bahwa Ibu Supriyani tidak pernah melakukan perbuatan itu ya. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Supriyani kemungkinan akan memaafkan Aibda WH dan tetap berharap mereka bisa menjaga silaturahmi. Namun sikap Supriyani itu seperti disalahartikan. Pihak pengacara Aibda WH, Laode Muhram Naadu, malah mengatakan JPU tidak serius selama pembuktian, sehingga pihaknya merasa sedih dan kecewa. Bahwa alat bukti penunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan bisa saja Aibda WH maupun JPU akan mengajukan banding, dan hal ini sudah diungkapkan oleh pihak hakim ketika membuat vonis atau melakukan vonis bebas kepada Supriyani. Hakim memberikan waktu selama 7 hari apakah menerima putusan atau akan melakukan banding hingga kasasi. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani.
bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Guru Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Hal ini disampaikan majelis hakim saat pembacaan vonis dugaan tindak pidana kekerasan fisik Guru Supriyani ke siswanya. Dalam perkara ini, Supriyani dituduh telah melakukan penganiayaan murid SD kelas 1 berinisial D yang juga anak polisi Aibda Wibowo Hashim dan Siti Nur Fitriana. Supriyani SPD binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano, sebagaimana terdakwa dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum, tambah Stevi. Usai vonis tersebut, kuasa hukum Supriyani yakni Andri Darmawan menyatakan kalau putusan tersebut belum inkrah. Putusan ini belum inkrah, masih ada kesempatan diberi waktu 7 hari. Apakah ada upaya hukum dari jaksa atau tidak, ujarnya. Menurut Andri, pihaknya bakal bersikap jika ada upaya lain yang dilakukan jaksa dalam beberapa waktu ke depan. Jadi nanti setelah itu baru kita sampaikan apa yang akan kita lakukan, ujarnya. Selanjutnya kami sampaikan seperti apa ya. Karena kan ini putusan juga belum inkrah, karena kan masih ada kesempatan diberi waktu 7 hari kan, untuk apakah ada upaya hukum dari jaksa atau tidak. Jadi nanti setelah itu baru kita sampaikan apa yang kita akan lakukan. Pemimpin untuk mengejar kasus ini sampai. Oh iya, yang jelas bahwa pertama tentunya ada etik yang harus diselesaikan karena kan sudah berproses. Kemudian kedua, bahwa bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani, termasuk kerugian-kerugian Ibu Supriyani juga harus ada pihak yang bertanggung jawab seperti itu ya. Nanti kita akan sampaikan. Yang dimaksud tadi putusan tadi bahwa memulihkan dan merehabilitasi menurut. Iya, memulihkan artinya Seperti apa? memulihkan dan merehabilitasi tadi itu bahwa Ibu Supriyani kan selama ini sudah terstigma melakukan kekerasan kepada anak. Nah, dengan ada putusan tadi dipulihkan harkatnya Ibu Supriyani bahwa Ibu Supriyani tidak pernah melakukan perbuatan itu ya. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andri Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak ada tindak kekerasan terhadap anak, sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu, sidang yang dipimpin oleh Hakim Stevi Rosano yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hashim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baito. Supriyani kemungkinan akan memaafkan Aibda WH dan tetap berharap mereka bisa menjaga silaturahmi. Namun sikap Supriyani itu seperti disalahartikan. Pihak pengacara Aibda WH, La Ode Muhram Naadu, malah mengatakan JPU tidak serius selama pembuktian, sehingga pihaknya merasa sedih dan kecewa. Bahwa alat bukti penunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan bisa saja Aibda WH maupun JPU akan mengajukan banding, dan hal ini sudah diungkapkan oleh pihak hakim ketika membuat vonis atau melakukan vonis bebas kepada Supriyani.
Hakim memberikan waktu selama 7 hari apakah menerima putusan atau akan melakukan banding hingga kasasi. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, Jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Guru Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Hal ini disampaikan majelis hakim saat pembacaan vonis dugaan tindak pidana kekerasan fisik Guru Supriyani ke siswanya. Dalam perkara ini, Supriyani dituduh telah melakukan penganiayaan murid SD kelas 1 berinisial D yang juga anak polisi Aibda Wibowo Hashim dan Siti Nur Fitriana. Supriyani SPD binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano, sebagaimana terdakwa dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum, tambah Stevi. Usai vonis tersebut, kuasa hukum Supriyani yakni Andri Darmawan menyatakan kalau putusan tersebut belum inkrah. Putusan ini belum inkrah, masih ada kesempatan diberi waktu 7 hari. Apakah ada upaya hukum dari jaksa atau tidak, ujarnya. Menurut Andri, pihaknya bakal bersikap jika ada upaya lain yang dilakukan jaksa dalam beberapa waktu ke depan. Jadi nanti setelah itu baru kita sampaikan apa yang akan kita lakukan, ujarnya. Selanjutnya kami sampaikan seperti apa ya. Karena kan ini putusan juga belum inkrah, karena kan masih ada kesempatan diberi waktu 7 hari kan, untuk apakah ada upaya hukum dari jaksa atau tidak. Jadi nanti setelah itu baru kita sampaikan apa yang kita akan lakukan. Pemimpin untuk mengejar kasus ini sampai. Oh iya, yang jelas bahwa pertama tentunya ada etik yang harus diselesaikan karena kan sudah berproses. Kemudian kedua, bahwa bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani, termasuk kerugian-kerugian Ibu Supriyani juga harus ada pihak yang bertanggung jawab seperti itu ya. Nanti kita akan sampaikan. Yang dimaksud tadi, putusan tadi bahwa memulihkan dan merehabilitasi menurut... Iya, memulihkan, artinya seperti apa? memulihkan dan merehabilitasi tadi itu bahwa Ibu Supriyani kan selama ini sudah terstigma kan, terstigma melakukan kekerasan kepada anak. Nah, dengan ada putusan tadi, dipulihkan harkatnya Ibu Supriyani, bahwa Ibu Supriyani tidak pernah melakukan perbuatan itu ya. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya.
Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang DPN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baito. Supriyani kemungkinan akan memaafkan Aibda WH dan tetap berharap mereka bisa menjaga silaturahmi. Namun sikap Supriyani itu seperti disalahartikan. Pihak pengacara Aibda WH Laode Muhram Naadu malah mengatakan JPU tidak serius selama pembuktian, sehingga pihaknya merasa sedih dan kecewa. Bahwa alat bukti penunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai 1 alat bukti, ujarnya. Pengacara Supriyani Andri Darmawan mengatakan bisa saja Aibda WH maupun JPU akan mengajukan banding, dan hal ini sudah diungkapkan oleh pihak hakim ketika membuat vonis atau melakukan vonis bebas kepada Supriyani. Hakim memberikan waktu selama 7 hari apakah menerima putusan atau akan melakukan banding hingga kasasi. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai 1 alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Guru Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024.
Hal ini disampaikan Majelis Hakim saat pembacaan vonis dugaan tindak pidana kekerasan fisik Guru Supriyani ke siswanya. Dalam perkara ini, Supriyani dituduh telah melakukan penganiayaan murid SD kelas 1 berinisial D yang juga anak polisi Aibda Wibowo Hashim dan Siti Nur Fitriana. Supriyani SPD binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano, sebagaimana terdakwa dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum, tambah Stevi. Usai vonis tersebut, kuasa hukum Supriyani yakni Andri Darmawan menyatakan kalau putusan tersebut belum inkrah. Putusan ini belum inkrah, masih ada kesempatan diberi waktu 7 hari. Apakah ada upaya hukum dari jaksa atau tidak, ujarnya. Menurut Andri, pihaknya bakal bersikap jika ada upaya lain yang dilakukan jaksa dalam beberapa waktu ke depan. Jadi nanti setelah itu baru kita sampaikan apa yang akan kita lakukan, ujarnya. Selanjutnya kami sampaikan seperti apa ya. Karena kan ini putusan juga belum inkrah, karena kan masih ada kesempatan diberi waktu 7 hari kan, untuk apakah ada upaya hukum dari jaksa atau tidak. Jadi nanti setelah itu baru kita sampaikan apa yang kita akan lakukan. Pemimpin untuk mengejar kasus ini sampai. Oh iya, yang jelas bahwa pertama tentunya ada etik yang harus diselesaikan karena kan sudah berproses. Kemudian kedua, bahwa bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani, termasuk kerugian-kerugian Ibu Supriyani juga harus ada pihak yang bertanggung jawab seperti itu ya. Nanti kita akan sampaikan. Yang dimaksud tadi putusan tadi bahwa memulihkan dan merehabilitasi menurut Iya, memulihkan artinya seperti apa? memulihkan dan merehabilitasi tadi itu bahwa Ibu Supriyani kan selama ini sudah terstigma kan, terstigma melakukan kekerasan kepada anak. Nah, dengan ada putusan tadi dipulihkan harkatnya Ibu Supriyani bahwa Ibu Supriyani tidak pernah melakukan perbuatan itu ya. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andri Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stevi Rosano yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hashim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Supriyani kemungkinan akan memaafkan Aibda WH dan tetap berharap mereka bisa menjaga silaturahmi. Namun sikap Supriyani itu seperti disalahartikan. Pihak pengacara Aibda WH, Laode Muhram Naadu, malah mengatakan JPU tidak serius selama pembuktian, sehingga pihaknya merasa sedih dan kecewa. Bahwa alat bukti penunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai 1 alat bukti, ujarnya. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan bisa saja Aibda WH maupun JPU akan mengajukan banding, dan hal ini sudah diungkapkan oleh pihak hakim ketika membuat vonis atau melakukan vonis bebas kepada Supriyani. Hakim memberikan waktu selama 7 hari apakah menerima putusan atau akan melakukan banding hingga kasasi. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai Majelis Hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU,
tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Guru Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Hal ini disampaikan majelis hakim saat pembacaan vonis dugaan tindak pidana kekerasan fisik Guru Supriyani ke siswanya. Dalam perkara ini, Supriyani dituduh telah melakukan penganiayaan murid SD kelas 1 berinisial D yang juga anak polisi Aibda Wibowo Hashim dan Siti Nur Fitriana. Supriyani SPD binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano, sebagaimana terdakwa dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum, tambah Stevi. Usai vonis tersebut, kuasa hukum Supriyani yakni Andri Darmawan menyatakan kalau putusan tersebut belum inkrah. Putusan ini belum inkrah, masih ada kesempatan diberi waktu 7 hari. Apakah ada upaya hukum dari jaksa atau tidak, ujarnya. Menurut Andri, pihaknya bakal bersikap jika ada upaya lain yang dilakukan jaksa dalam beberapa waktu ke depan. Jadi nanti setelah itu baru kita sampaikan apa yang akan kita lakukan, ujarnya. Selanjutnya kami sampaikan seperti apa ya. Karena kan ini putusan juga belum inkrah, karena kan masih ada kesempatan diberi waktu 7 hari kan, untuk apakah ada upaya hukum dari jaksa atau tidak. Jadi nanti setelah itu baru kita sampaikan apa yang kita akan lakukan. Ini untuk mengejar kasus ini sampai. Oh iya, yang jelas bahwa pertama tentunya ada etik yang harus diselesaikan karena kan sudah berproses. Kemudian kedua, bahwa bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani, termasuk kerugian-kerugian Ibu Supriyani juga harus ada pihak yang bertanggung jawab seperti itu ya. Nanti kita akan sampaikan. Yang dimaksud tadi, putusan tadi bahwa memulihkan dan merehabilitasi menurut... Iya, memulihkan, artinya seperti apa? memulihkan dan merehabilitasi tadi itu bahwa Ibu Supriyani kan selama ini sudah terstigma kan, terstigma melakukan kekerasan kepada anak. Nah, dengan ada putusan tadi, dipulihkan harkatnya Ibu Supriyani, bahwa Ibu Supriyani tidak pernah melakukan perbuatan itu ya. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andri Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami
berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stefi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Supriyani kemungkinan akan memaafkan Aibda WH dan tetap berharap mereka bisa menjaga silaturahmi. Namun sikap Supriyani itu seperti disalahartikan. Pihak pengacara Aibda WH, Laode Muhram Naadu, malah mengatakan JPU tidak serius selama pembuktian, sehingga pihaknya merasa sedih dan kecewa. Bahwa alat bukti penunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai 1 alat bukti, ujarnya. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan bisa saja Aibda WH maupun JPU akan mengajukan banding, dan hal ini sudah diungkapkan oleh pihak hakim ketika membuat vonis atau melakukan vonis bebas kepada Supriyani. Hakim memberikan waktu selama 7 hari apakah menerima putusan atau akan melakukan banding hingga kasasi. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai 1 alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Guru Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Hal ini disampaikan majelis hakim saat pembacaan vonis dugaan tindak pidana kekerasan fisik Guru Supriyani ke siswanya. Dalam perkara ini, Supriyani dituduh telah melakukan penganiayaan murid SD kelas 1 berinisial D yang juga anak polisi Aibda Wibowo Hashim dan Siti Nur Fitriana. Supriyani SPD binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stefi Rosano, sebagaimana terdakwa dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum, tambah Stefi. Usai vonis tersebut, kuasa hukum Supriyani yakni Andri Darmawan menyatakan kalau putusan tersebut belum inkrah.
Putusan ini belum inkrah, masih ada kesempatan diberi waktu 7 hari. Apakah ada upaya hukum dari jaksa atau tidak, ujarnya. Menurut Andre, pihaknya bakal bersikap jika ada upaya lain yang dilakukan jaksa dalam beberapa waktu ke depan. Jadi nanti setelah itu baru kita sampaikan apa yang akan kita lakukan, ujarnya. Selanjutnya kami sampaikan seperti apa ya. Karena kan ini putusan juga belum inkrah, karena kan masih ada kesempatan diberi waktu 7 hari kan, untuk apakah ada upaya hukum dari jaksa atau tidak. Jadi nanti setelah itu baru kita sampaikan apa yang kita akan lakukan. Ini untuk mengejar kasus ini sampai. Oh iya, yang jelas bahwa pertama tentunya ada etik yang harus diselesaikan karena kan sudah berproses. Kemudian kedua, bahwa bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani, termasuk kerugian-kerugian Ibu Supriyani juga harus ada pihak yang bertanggung jawab seperti itu ya. Nanti kita akan sampaikan. Yang dimaksud tadi putusan tadi bahwa memulihkan dan merehabilitasi menurut Iya, memulihkan artinya seperti apa? memulihkan dan merehabilitasi tadi itu bahwa Ibu Supriyani kan selama ini sudah terstigma kan, terstigma melakukan kekerasan kepada anak. Nah, dengan ada putusan tadi dipulihkan harkatnya Ibu Supriyani bahwa Ibu Supriyani tidak pernah melakukan perbuatan itu ya. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Supriyani kemungkinan akan memaafkan Aibda WH dan tetap berharap mereka bisa menjaga silaturahmi. Namun sikap Supriyani itu seperti disalahartikan. Pihak pengacara Aibda WH, Laode Muhram Naadu, malah mengatakan JPU tidak serius selama pembuktian, sehingga pihaknya merasa sedih dan kecewa. Bahwa alat bukti penunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai 1 alat bukti, ujarnya. Pengacara Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan bisa saja Aibda WH maupun JPU akan mengajukan banding, dan hal ini sudah diungkapkan oleh pihak hakim ketika membuat vonis atau melakukan vonis bebas kepada Supriyani. Hakim memberikan waktu selama 7 hari apakah menerima putusan atau akan melakukan banding hingga kasasi. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini,
Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai 1 alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Guru Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Hal ini disampaikan majelis hakim saat pembacaan vonis dugaan tindak pidana kekerasan fisik Guru Supriyani ke siswanya. Dalam perkara ini, Supriyani dituduh telah melakukan penganiayaan murid SD kelas 1 berinisial D yang juga anak polisi Aibda Wibowo Hashim dan Siti Nur Fitriana. Supriyani SPD binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano, sebagaimana terdakwa dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum, tambah Stevi. Usai vonis tersebut, kuasa hukum Supriyani yakni Andri Darmawan menyatakan kalau putusan tersebut belum inkrah. Putusan ini belum inkrah, masih ada kesempatan diberi waktu 7 hari. Apakah ada upaya hukum dari jaksa atau tidak, ujarnya. Menurut Andri, pihaknya bakal bersikap jika ada upaya lain yang dilakukan jaksa dalam beberapa waktu ke depan. Jadi nanti setelah itu baru kita sampaikan apa yang akan kita lakukan, ujarnya. Selanjutnya kami sampaikan seperti apa ya. Karena kan ini putusan juga belum inkrah, karena kan masih ada kesempatan diberi waktu 7 hari kan, untuk apakah ada upaya hukum dari jaksa atau tidak. Jadi nanti setelah itu baru kita sampaikan apa yang kita akan lakukan. Ini untuk mengejar kasus ini sampai. Oh iya, yang jelas bahwa pertama tentunya ada etik yang harus diselesaikan karena kan sudah berproses. Kemudian kedua, bahwa bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani, termasuk kerugian-kerugian Ibu Supriyani juga harus ada pihak yang bertanggung jawab seperti itu ya. Nanti kita akan sampaikan. Yang dimaksud tadi putusan tadi bahwa memulihkan dan merehabilitasi menurut. Iya, memulihkan artinya Seperti apa? memulihkan dan merehabilitasi tadi itu bahwa Ibu Supriyani kan selama ini sudah terstigma kan, terstigma melakukan kekerasan kepada anak. Nah, dengan ada putusan tadi dipulihkan harkatnya Ibu Supriyani bahwa Ibu Supriyani tidak pernah melakukan perbuatan itu ya. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andri Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stevi Rosano yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hashim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu.
Supriyani kemungkinan akan memaafkan Aibda WH dan tetap berharap mereka bisa menjaga silaturahmi. Namun sikap Supriyani itu seperti disalahartikan. Pihak pengacara Aibda WH, Laode Muhram Naadu, malah mengatakan JPU tidak serius selama pembuktian, sehingga pihaknya merasa sedih dan kecewa. Bahwa alat bukti penunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan bisa saja Aibda WH maupun JPU akan mengajukan banding, dan hal ini sudah diungkapkan oleh pihak hakim ketika membuat vonis atau melakukan vonis bebas kepada Supriyani. Hakim memberikan waktu selama 7 hari apakah menerima putusan atau akan melakukan banding hingga kasasi. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Guru Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Hal ini disampaikan majelis hakim saat pembacaan vonis dugaan tindak pidana kekerasan fisik Guru Supriyani ke siswanya. Dalam perkara ini, Supriyani dituduh telah melakukan penganiayaan murid SD kelas 1 berinisial D yang juga anak polisi Aibda Wibowo Hashim dan Siti Nur Fitriana. Supriyani SPD binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano, sebagaimana terdakwa dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum, tambah Stevi. Usai vonis tersebut, kuasa hukum Supriyani yakni Andri Darmawan menyatakan kalau putusan tersebut belum inkrah. Putusan ini belum inkrah, masih ada kesempatan diberi waktu 7 hari. Apakah ada upaya hukum dari jaksa atau tidak, ujarnya. Menurut Andri, pihaknya bakal bersikap jika ada upaya lain yang dilakukan jaksa dalam beberapa waktu ke depan. Jadi nanti setelah itu baru kita sampaikan apa yang akan kita lakukan, ujarnya. Selanjutnya kami sampaikan seperti apa ya. Karena kan ini putusan juga belum inkrah, karena kan masih ada kesempatan diberi waktu 7 hari kan, untuk apakah ada upaya hukum dari jaksa atau tidak. Jadi nanti setelah itu baru kita sampaikan apa yang kita akan lakukan. Ini untuk mengejar kasus ini sampai. Oh iya, yang jelas bahwa pertama tentunya ada etik yang harus diselesaikan karena kan sudah berproses.
Kemudian kedua, bahwa bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani, termasuk kerugian-kerugian Ibu Supriyani juga harus ada pihak yang bertanggung jawab seperti itu ya. Nanti kita akan sampaikan. Yang dimaksud tadi putusan tadi bahwa memulihkan dan merehabilitasi menurut Iya, memulihkan artinya seperti apa? memulihkan dan merehabilitasi tadi itu bahwa Ibu Supriyani kan selama ini sudah terstigma melakukan kekerasan kepada anak. Nah, dengan ada putusan tadi dipulihkan harkatnya Ibu Supriyani bahwa Ibu Supriyani tidak pernah melakukan perbuatan itu ya. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Supriyani kemungkinan akan memaafkan Aibda WH dan tetap berharap mereka bisa menjaga silaturahmi. Namun sikap Supriyani itu seperti disalahartikan. Pihak pengacara Aibda WH, Laode Muhram Naadu, malah mengatakan JPU tidak serius selama pembuktian, sehingga pihaknya merasa sedih dan kecewa. Bahwa alat bukti penunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan bisa saja Aibda WH maupun JPU akan mengajukan banding, dan hal ini sudah diungkapkan oleh pihak hakim ketika membuat vonis atau melakukan vonis bebas kepada Supriyani. Hakim memberikan waktu selama 7 hari apakah menerima putusan atau akan melakukan banding hingga kasasi. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani.
bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Guru Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Hal ini disampaikan majelis hakim saat pembacaan vonis dugaan tindak pidana kekerasan fisik Guru Supriyani ke siswanya. Dalam perkara ini, Supriyani dituduh telah melakukan penganiayaan murid SD kelas 1 berinisial D yang juga anak polisi Aibda Wibowo Hashim dan Siti Nur Fitriana. Supriyani SPD binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano, sebagaimana terdakwa dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum, tambah Stevi. Usai vonis tersebut, kuasa hukum Supriyani yakni Andri Darmawan menyatakan kalau putusan tersebut belum inkrah. Putusan ini belum inkrah, masih ada kesempatan diberi waktu 7 hari. Apakah ada upaya hukum dari jaksa atau tidak, ujarnya. Menurut Andri, pihaknya bakal bersikap jika ada upaya lain yang dilakukan jaksa dalam beberapa waktu ke depan. Jadi nanti setelah itu baru kita sampaikan apa yang akan kita lakukan, ujarnya. Selanjutnya kami sampaikan seperti apa ya. Karena kan ini putusan juga belum inkrah, karena kan masih ada kesempatan diberi waktu 7 hari kan untuk apakah ada upaya hukum dari jaksa atau tidak. Jadi nanti setelah itu baru kita sampaikan apa yang kita akan lakukan. Untuk mengejar kasus ini sampai. Oh iya, yang jelas bahwa pertama tentunya ada etik yang harus diselesaikan karena kan sudah berproses. Kemudian kedua, bahwa bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani, termasuk kerugian-kerugian Ibu Supriyani juga harus ada pihak yang bertanggung jawab seperti itu ya. Nanti kita akan sampaikan. Yang dimaksud tadi, putusan tadi bahwa memulihkan dan merehabilitasi menurut... Iya, memulihkan, artinya seperti apa? memulihkan dan merehabilitasi tadi itu bahwa Ibu Supriyani kan selama ini sudah terstigma kan, terstigma melakukan kekerasan kepada anak. Nah, dengan ada putusan tadi, dipulihkan harkatnya Ibu Supriyani, bahwa Ibu Supriyani tidak pernah melakukan perbuatan itu ya. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andri Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stevi Rosano yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hashim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Supriyani kemungkinan akan memaafkan Aibda WH dan tetap berharap mereka bisa menjaga silaturahmi. Namun sikap Supriyani itu seperti disalahartikan. Pihak pengacara Aibda WH, Laode Muhram Naadu, malah mengatakan JPU tidak serius selama pembuktian, sehingga pihaknya merasa sedih dan kecewa. Bahwa alat bukti penunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan bisa saja Aibda WH maupun JPU akan mengajukan banding, dan hal ini sudah diungkapkan oleh pihak hakim ketika membuat vonis atau melakukan vonis bebas kepada Supriyani.
Hakim memberikan waktu selama 7 hari apakah menerima putusan atau akan melakukan banding hingga kasasi. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Guru Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Hal ini disampaikan majelis hakim saat pembacaan vonis dugaan tindak pidana kekerasan fisik Guru Supriyani ke siswanya. Dalam perkara ini, Supriyani dituduh telah melakukan penganiayaan murid SD kelas 1 berinisial D yang juga anak polisi Aibda Wibowo Hashim dan Siti Nur Fitriana. Supriyani SPD binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano, sebagaimana terdakwa dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum, tambah Stevi. Usai vonis tersebut, kuasa hukum Supriyani yakni Andri Darmawan menyatakan kalau putusan tersebut belum inkrah. Putusan ini belum inkrah, masih ada kesempatan diberi waktu 7 hari. Apakah ada upaya hukum dari jaksa atau tidak, ujarnya. Menurut Andri, pihaknya bakal bersikap jika ada upaya lain yang dilakukan jaksa dalam beberapa waktu ke depan. Jadi nanti setelah itu baru kita sampaikan apa yang akan kita lakukan, ujarnya. Selanjutnya kami sampaikan seperti apa ya. Karena kan ini putusan juga belum inkrah, karena kan masih ada kesempatan diberi waktu 7 hari kan, untuk apakah ada upaya hukum dari jaksa atau tidak. Jadi nanti setelah itu baru kita sampaikan apa yang kita akan lakukan. Ini untuk mengejar kasus ini sampai. Oh iya, yang jelas bahwa pertama tentunya ada etik yang harus diselesaikan karena kan sudah berproses. Kemudian kedua, bahwa bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani, termasuk kerugian-kerugian Ibu Supriyani juga harus ada pihak yang bertanggung jawab seperti itu ya. Nanti kita akan sampaikan. Yang dimaksud tadi, putusan tadi bahwa memulihkan dan merehabilitasi menurut... Iya, memulihkan, artinya seperti apa? memulihkan dan merehabilitasi tadi itu bahwa Ibu Supriyani kan selama ini sudah terstigma kan, terstigma melakukan kekerasan kepada anak. Nah, dengan ada putusan tadi, dipulihkan harkatnya Ibu Supriyani, bahwa Ibu Supriyani tidak pernah melakukan perbuatan itu ya. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya.
Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang DPN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andre Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stepi Rosana yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hasyim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Supriyani kemungkinan akan memaafkan Aibda WH dan tetap berharap mereka bisa menjaga silaturahmi. Namun sikap Supriyani itu seperti disalahartikan. Pihak pengacara Aibda WH, Laode Muhram Naadu, malah mengatakan JPU tidak serius selama pembuktian, sehingga pihaknya merasa sedih dan kecewa. Bahwa alat bukti penunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan bisa saja Aibda WH maupun JPU akan mengajukan banding. Dan hal ini sudah diungkapkan oleh pihak hakim ketika membuat vonis atau melakukan vonis bebas kepada Supriyani. Hakim memberikan waktu selama 7 hari apakah menerima putusan atau akan melakukan banding hingga kasasi. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, Jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Guru Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024.
Hal ini disampaikan Majelis Hakim saat pembacaan vonis dugaan tindak pidana kekerasan fisik guru Supriyani ke siswanya. Dalam perkara ini, Supriyani dituduh telah melakukan penganiayaan murid SD kelas 1 berinisial D yang juga anak polisi Aibda Wibowo Hashim dan Siti Nur Fitriana. Supriyani SPD binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano, sebagaimana terdakwa dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum, tambah Stevi. Usai vonis tersebut, kuasa hukum Supriyani yakni Andri Darmawan menyatakan kalau putusan tersebut belum inkrah. Putusan ini belum inkrah, masih ada kesempatan diberi waktu 7 hari. Apakah ada upaya hukum dari jaksa atau tidak, ujarnya. Menurut Andri, pihaknya bakal bersikap jika ada upaya lain yang dilakukan jaksa dalam beberapa waktu ke depan. Jadi nanti setelah itu baru kita sampaikan apa yang akan kita lakukan, ujarnya. Selanjutnya kami sampaikan seperti apa ya. Karena kan ini putusan juga belum inkrah, karena kan masih ada kesempatan diberi waktu 7 hari kan, untuk apakah ada upaya hukum dari jaksa atau tidak. Jadi nanti setelah itu baru kita sampaikan apa yang kita akan lakukan. Ini untuk mengejar kasus ini sampai. Oh iya, yang jelas bahwa pertama tentunya ada etik yang harus diselesaikan karena kan sudah berproses. Kemudian kedua, bahwa bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani, termasuk kerugian-kerugian Ibu Supriyani juga harus ada pihak yang bertanggung jawab seperti itu ya. Nanti kita akan sampaikan. Yang dimaksud tadi putusan tadi bahwa memulihkan dan merehabilitasi menurut Iya, memulihkan artinya seperti apa? memulihkan dan merehabilitasi tadi itu bahwa Ibu Supriyani kan selama ini sudah terstigma kan, terstigma melakukan kekerasan kepada anak. Nah, dengan ada putusan tadi dipulihkan harkatnya Ibu Supriyani bahwa Ibu Supriyani tidak pernah melakukan perbuatan itu ya. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024, Guru Supriyani beberapa kali menyeka air matanya. Tangis Supriyani juga terlihat saat ia menggelar doa bersama keluarga besar dan tim kuasa hukumnya LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan mengalami tekanan hebat sejak dilaporkan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya. Tekanan datang dari penyidik Kapolsek bahkan hingga oknum jaksa saat dia hendak menjalani sidang di PN Konawe Selatan. Saya merenungi tekanan demi tekanan yang saya hadapi selama proses persidangan ini dilakukan, di mana saya dipaksa untuk mengakui tindakan kekerasan yang tidak saya lakukan. Itu sangat berat, ujarnya. Di sisi lain, pengacara Andri Darmawan menyatakan keyakinannya bahwa kliennya akan divonis bebas. Kami berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar proses vonis berjalan lancar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tidak ada tindak kekerasan terhadap anak sehingga kami yakin Supriyani dibebaskan. Sementara itu sidang yang dipimpin oleh Hakim Stevi Rosano yang dimulai sejak pukul 10 ini berjalan lancar. Pengawalan pun dilakukan dengan ketat di sekitar PN karena ratusan guru dari PGRI ikut datang untuk memberikan dukungan. Akan tetapi saat bersamaan, nasib Aibda WH di ujung tandu, sebab Aibda Hashim kemudian mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pencopotan oleh Kapolres dari jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polsek Baitu. Supriyani kemungkinan akan memaafkan Aibda WH dan tetap berharap mereka bisa menjaga silaturahmi. Namun sikap Supriyani itu seperti disalahartikan. Pihak pengacara Aibda WH, Laode Muhram Naadu, malah mengatakan JPU tidak serius selama pembuktian, sehingga pihaknya merasa sedih dan kecewa. Bahwa alat bukti penunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai 1 alat bukti, ujarnya. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan bisa saja AIBDWH maupun JPU akan mengajukan banding, dan hal ini sudah diungkapkan oleh pihak hakim ketika membuat vonis atau melakukan vonis bebas kepada Supriyani. Hakim memberikan waktu selama 7 hari apakah menerima putusan atau akan melakukan banding hingga kasasi. Inilah tanggapan kuasa hukum keluarga Aibda WH soal putusan vonis bebas Guru Supriyani yang disebut tidak terbukti secara sah memukuli muridnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Naadu, usai majelis hakim memutus bebas Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Muhram, bebasnya Supriyani dari segala tuntutan dan tuduhan karena jaksa penuntut umum,
JPU, tidak serius selama proses pembuktian perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga seolah cari aman dalam kasus ini karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu saat dikonfirmasi melalui pesan seluler, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan saat ini, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan putusan hakim yang memvonis bebas Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya, bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Sementara, seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Namun, hakim menganggap bahwa JPU tidak bisa menghadirkan bukti-bukti lain untuk meyakinkan bahwasannya terjadi tindak pidana. Bahwa perkara atas terdakwa Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum karena mereka tidak dapat meyakinkan majelis hakim dengan menghadirkan bukti-bukti lain selama persidangan, tuturnya. Guru Supriyani divonis bebas PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 November 2024. Hal ini disampaikan majelis hakim saat pembacaan vonis dugaan tindak pidana kekerasan fisik Guru Supriyani ke siswanya. Dalam perkara ini, Supriyani dituduh telah melakukan penganiayaan murid SD kelas 1 berinisial D yang juga anak polisi Aibda Wibowo Hashim dan Siti Nur Fitriana. Supriyani SPD binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Ketua Majelis Hakim PN Andolo, Stevi Rosano, sebagaimana terdakwa dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum, tambah Stevi. Usai vonis tersebut, kuasa hukum Supriyani yakni Andri Darmawan menyatakan kalau putusan tersebut belum inkrah. Putusan ini belum inkrah, masih ada kesempatan diberi waktu 7 hari. Apakah ada upaya hukum dari jaksa atau tidak, ujarnya. Menurut Andri, pihaknya bakal bersikap jika ada upaya lain yang dilakukan jaksa dalam beberapa waktu ke depan. Jadi nanti setelah itu baru kita sampaikan apa yang akan kita lakukan, ujarnya. Selanjutnya kami sampaikan seperti apa ya. Karena kan ini putusan juga belum inkrah, karena kan masih ada kesempatan diberi waktu 7 hari kan, untuk apakah ada upaya hukum dari jaksa atau tidak. Jadi nanti setelah itu baru kita sampaikan apa yang kita akan lakukan. Ini untuk mengejar kasus ini sampai. Oh iya, yang jelas bahwa pertama tentunya ada etik yang harus diselesaikan karena kan sudah berproses. Kemudian kedua, bahwa bagaimana merehabilitasi Ibu Supriyani, termasuk kerugian-kerugian Ibu Supriyani juga harus ada pihak yang bertanggung jawab seperti itu ya. Nanti kita akan sampaikan. Yang dimaksud tadi putusan tadi bahwa memulihkan dan merehabilitasi menurut. Iya, memulihkan artinya Seperti apa? memulihkan dan merehabilitasi tadi itu bahwa Ibu Supriyani kan selama ini sudah terstigma kan, terstigma melakukan kekerasan kepada anak. Nah, dengan ada putusan tadi dipulihkan harkatnya Ibu Supriyani bahwa Ibu Supriyani tidak pernah melakukan perbuatan itu ya. Menjalani sidang vonis bebas di PN Konawe Selatan, Senin 25 November 2024.